يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah pada malam ini sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Bersyukurlah Bapak Ibu kita semua, karena itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya itu. Banyak manusia yang umurnya panjang tapi badan tak sehat. Banyak juga manusia itu badannya sehat, umurnya panjang, tapi waktu luang tak ada untuk ibadah do. Sibuk saya jo dunia kok. Ya memang kayak gitu. Pupuh benar lah. Ya baiklah, santuanglah bibi. Waktu luang ado badan sehat, umur lay panjang. Kadang ado jonda istiqomah. Itu ada pada kita. Alhamdulillah. Kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir, yang sama kita hormati. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para pemuda-pemuda kita, perwakilan. Memang tak sadulah itu mewakili walaupun 2 orang. Anak-anak kita yang hadir mewakili kita, dan di belakang tu 2 bulan berapa tu? 3, alhamdulillah. Kalau ya doa, daripada ampuh sudah Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Insyaallah kalau umur halai panjang, kita akan diizinkan Allah ketemu dengan ibadah nahar, ibadah korban, yaitunya pelaksanaan ibadah korban di Zulhijjah. Kini Zulqaidah, entar lagi insyaallah kurang sebulan. Ya kurang sebulan Bu. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita fikih, kita khususkan sekarang fikih kurban. Kalau ada Bapak Ibu nang kawatanyo masalah hal-hal perihal dengan ibadah kurban, boleh nanti kita diskusi agar kita lebih
bisa memaknai, memahami dengan sebaik-baiknya tentang ibadah nahar tersebut, ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban itu pada hakikatnya adalah perintah Allah. Perintah Allah. Dari awal manusia dijadikan sudah ada perintah kurban itu. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Di antaranya adalah surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34, surah As-Saffat itu juga dijelaskan oleh Allah kepada kita mulai ayat 100 sampai 100 sebalik. Itu ada keterangan di sana. Dan ayat-ayat yang lain pendukung, hadis-hadis Rasul. Surah Al-Kautsar itu perintah kurban. Surah Al-Hajj itu adalah tentang syarat. Kemudian surah As-Saffat itu adalah ibrah, iktibar, pelajaran, hikmah, manfaat, fadilah, keutamaan ada di sana. Sampai-sampai terjadi anak soleh. Kan berkah doa Nabi Ibrahim itu. Itu ada dalam As-Saffat. Kalau ingin anak awak anak soleh dan soleha, jangan lupa doa itu. Rabbi habli minas solehin. Boleh ditambah Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minas sabirin. Boleh. Kalau awak lagi faham, ngerti bahasa Arab, boleh. Kalau saya sering nambah itu. Tapi dalam Al-Quran Rabbi habli minas solehin. Umur Barah tu 80 tahun. Wah. Siapa Pak Ibu yang 80 tahun di situ? Tu baru mulai kedapi anak baru tu. Maka jangan sambil kalau kedapi anak sampai kini lagi. Sabar dulu. Usaha tarui. Ayo, sampai umur 80 ah. Ndak jo dah. Ayo, tu bah aja leh. Lah takdir tu mah. Tapi sambalun umur 80 jangan putus esok. Ya bu ya, kok ibu-ibu umur 80 bantu lah tu, lumayan je lah gitu kan. Lain masih bantu orang je tu. Ya bu ya. Baik bapak ibu hadirin kaum muslimin, kita lihat kurban, qaraba, qarib artinya dekat. Dengan pelaksanaan ibadah kurban kita semakin dekat kepada Allah. Bu, lain terang bu? Lain. Nah, semangat ya bu ya. Alhamdulillah bapak ibu ramai kayaknya kini kah. Ya, antara kejadian adalah tahu pokok ramai gitu kan. Lain tak ramai terkajui kok. Ya. Ibadah kurban adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, qarib. Semakin rajin dia korban, maka wajib dia semakin dekat kepada Allah. Jangan tawaliyah. Korban rajin, sembahyang malih. Itu ndak batu tu doh. Ke rumah saji payah, setan bana ke rumah saji itu. Amuh itu. Korban tiap tahun. Tu ada yang salah tu. Bukan ibadah tu yang salah, bukan kurban, bukan solat yang salah. Orangnya tidak beres tu. Jadi qarib dekat. Cari saya dari redaksi bahasanya. Jadi kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang disembelih itu hewan ternak, tidak boleh hewan liar, harus didabiah. Kapan? Idul Adha, tidak boleh hari lain. Dan harinya tawatel loh, hanya 4 hari. Tanggal 10
Sawaleh, dua waleh, tiga waleh, titik, ndak pakai koma. 14 ndak, tiga waleh akhir, maghrib. Tanggal 9 ndak bisa, hanya 4 hari. Kalau Bapak Ibu ingin kurban, maka dalam rentang 4 hari itu boleh sah. Jangan di luar itu. Itu dari segi harinya. Jadi penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya dari awal kenabian sudah ada, sesuai dengan kondisi dan situasi di zaman itu. Itu Habil dan Qabil itu kan sejarah kurban itu, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kurban awak ingin diterima atau ingin ditolak oleh Allah, maka ikuti aturan. Tidak boleh di luar aturan. Aturan siapa? Aturan Allah dan Rasul. Keterangannya Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka li bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan, telah kami syariatkan, kata Allah, untuk penyembelihan kurban. Lihat kurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah ala maradakahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid. Nah, itu. Maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah. Jadi Tuhan kita itu satu, Allah. Tidak ada berilah, tidak ada berbilang. 2 tidak, 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak. Atuk. Qul huwallahu ahad. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu nisbahnya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata ibadah korban itu adalah sangat luar biasa. Saya tanya, boleh? Itu tentang bicara masalah syariat ibadah korban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban itu adalah dekat. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama menyikapi hukum ibadah korban, tata cara pelaksanaan. Ini penting agar tidak di luar aturan. Korban itu bukan sembelihan biasa, tapi sembelihan lillah, untuk Allah. Hati-hati itu. Ini tidak boleh dipermainkan. Jangan ada beko panitia atau yang ikut sebagai pelaksana atau yang tukang dabiah, tukang bantai, kaki melayang, kepala tabang we. Hati-hati itu, tidak halal, makanan haram. Sedikit saja diberi istri dan anak keluarga dari makanan haram, dari makanan-makanan yang terlarang itu bahaya. Risiko tidak ada tempat lain. Ini lewat belakang tu, bagi lagi yang kau. Kewanakan ini belakang, jual soy. Risiko tidak ada tempat lain. Hati-hati. Makanya penting kita sampaikan supaya ditonton di orang di YouTube kau. Tak boleh, tidak halal. Pak, kan sekali setahun tu nak kedige makan jonan haram. Naudzubillah. Jadi lakukan saja secara baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban itu menurut para ulama, para imam-imam mazhab,
Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam Hanafi beliau menyatakan hukumnya wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rizki untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, dia pergi ke lapangan rizki nyodak namua untuk korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dakik-dakik tempat solat kami, kata Rasul. Dilarang, jangan kamari. Gitu. Pai kanin. Itu. Kalau bahasa Quranji, jangan kania yo. Gitu. Kania. Tahu kania, Bu? Iya. Pai kanin. Dilarang. Diagih ke lapangan rizki oleh Allah untuk korban dan namuah. Beribu-ribu alasan. Tak tahu di kami dah. 1 juta barang ini kan? 2.600.000 lawe piti itu mah dibanding kakak rupuk orang rupuk tu. Iya, ibu unggul lah piti 2.600.000 banding kakak rupuk. Penuh rumah begitu. Dak talak di kami dah pasnya. Nah, ini menurut Imam Hanafi. Siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dakik-dakik tampai salat kami. Tampai salat kami itu teman saji, jangan mendekik ke rumah saji ko. Kami pengen aku yang saja Pak saja kan. Itu karena kalau mak di WE nama itu mak. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat dulu, apa kita tidak mampu atau tak mau? Itu dulu kita analisa. Contoh, kalau ibu-ibu ada piti 1 juta kene ko, bawa pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke mana kok kini sementara kau buka lah nan baru tu abaralah mau tahannya. Ledo 3 bulan piti 1 juta tu. Oh enggak ya. Baralah mau Bu. Sekijapnya. Sebentar je tu. Paling sejam 2 jam lalu tu mah. Coba. Mampu? Mampu. Mau? Ya mau. Ada yang dibeli gitu. Atau yang kedua, bagi yang hobi merokok, baik laki-laki itu maupun perempuan. Ada yang perempuan merokok kok. Ada ya. Ada ciat-ciat. Yang hobi merokok, rokok paling ringan, paling rendah ini berapa sebungkui? Bu, ibu yang biasa beli rokok atau yang jual rokok? Berapa? Oh gitu. Nan murah 5 bale, nan tinggi 35, ambil saya 20. Tengah-tengah 20 sabungkui sehari. 20.000 kali 30 sebulan kali 2 balik. Berapa piti Bu? Jadi ibu pikir mana? 7.200.000, lebih 7 juta. Berapa kambiang itu? Itu caranya. Berapa kambiang Bu? Malah masuk 7 juta kambiang siku. 2, lebihlah 2 lagi. 2 ikut. Kini 2 juta 600, 22 ampe gitu kan, gitu kan. Enggak salah 2 juta. Berarti secara tidak langsung 2 ekor kambing kita membakar duit selama 1 tahun. Mampu? Mampu. Mau? Itu bukti. Korban hanya sekali setahun. Indah setiap hari itu.
Ya Bu ya, sekali setahun. Ini cara cerdas dalam beranalisa saja itu. Jadi oleh sebab itu, pada hakikatnya yang hobi merokok itu sebenarnya wajib ikut korban. 7 juta saja sanggup, mampu dan mau. Ini hanya sekali setahun. Apalagi kalau dalam rumah tangga tu ayah karejo, ado gaji, mandeh karejo istri, ado gaji, anak karejo lo ngadang, ado gaji, tiap bulan menerima, ngalir tarui. Iko sekali setahun, ndak mau kikir. Udah percaya apa sobok sewat di akhirat suap. Untuk itu cara lain. Ibadah nan ka menolong awak di akhirat besok di hadapan Allah. Rokok tu belum tentu bisa menolong gitu. Contoh, di siku tidak ada yang perokok dah, tempat lain. Jadi ini kan analisa penting itu. Seharusnya penuh tu. Makanya Imam Hanafi beliau menyatakan berpedoman kepada hadis Rasul yang menyatakan siapa yang diberi kelapangan rizki, kemampuan untuk berkorban dia tak mau, fala yaqrabanna muzallana. Analisanya, Allah tidak perintahkan kita sholat dan korban sebelum dikasih rizki dan nikmat. Itu jawabannya Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Apa artinya Bu? Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya banyak Bu. Woi banyak Bu. Ndak taitong dewa. Kalau ndak percaya ibu cuba letong kok. Dalam sejam barangkali awak mata awak kau mengedip. Angok kalau masuk awak. Tu barangkali itu dalam sejam tu. Coba tong. Coba tahan enggak sejam. Pici doang tu tahan enggak sejam. Tiba bulan tembe awak semua. Ndak bisa. Atau ada pitih 100 juta. Diagian ke ibu. Lain nama Bu? Diagi ibu pitih 1 juta. Lain kan? Cuki sama toci. Ndak mau ada. 100 juta. Lawih Bu. Tak mau. Kenapa? Begitu besar. Ndak bisa dihargai nikmat Allah itu doh. Makanya benar Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu akan hitung-hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan mampu. Tidak kata Allah doh. Maka syukuri saja. Luar biasa. Jadi oleh sebab itu, mari mumpung hari masih ada. Kalau ndak ada ibu pitih, ndak usah kambing sebut kemari ke siku lah tu. Ndak yo do kambing dah, ndak yo ba dah Jawi sebut. Mana tahu kan, ternak Jawi gitu kan. Mungkin di komplek kau ndak ada ternak ibu kan, tempat lain mungkin ada. Kan bisa ya kan? Ada teman kita nyo modali orang untuk kebalau kambing, dia yang punya gitu kan. Bisa boleh, masalah. Jadi ini analisa ini sangat penting sekali agar kita termotivasi untuk ibadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya beliau Imam Hanafi menyatakan hukum ibadah kurban itu adalah wajib. Nah, kalau kembali kepada kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu adalah wajib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya karena Allah kasih nikmat baru fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Boleh tengok nanti itu dalam Al-Kautsar. Ambo agian nikmat kata Allah, solat.
Jadi orang-orang yang tidak mau sholat tu, yang balik kepala tu sujud, dia itu kufur nikmat, yo. Nyanyo duonya Pak Ibu. Kalau tidak syukur nikmat, kufur nikmat. Tergantung dewa yang kamu milih lah itu. Mau kufur, mau syukur. Kalau syukur, berarti tidak kufur. Kalau tak syukur, berarti kufur. Jadi begitu kata Allah Al-Kautsar itu. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasolli, salat. 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 Salat ku balik benar ku. Balik benar. Pai kagor tu dekik itu. Tepi lawi itu maraton dekik itu. Di sepeda. Makanya perjalanan yang terberat itu adalah masjid. Makanya kata Nabi, kalau engkau ingin tahu umat Islam, cari di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ramai itu. Ya indak-indak ke rumah saji yang tiba tu, kancang lainnya di awak tu. Kadang pakai kincik dah dapat awak dua tu. Umat Islam, kalau kau ingin tahu orang beriman kata Rasul, solat subuh. Kalau bolak-baliknya ke rumah saji solat subuh itu kata Rasul hakul mukmin. Itu orang yang beriman yang sebenarnya itu. Luar biasa itu. Nah, jadi hati-hati supaya tidak terjebak kita ke dalam kufur nikmat, maka kita harus syukur nikmat. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Malam tarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mai." Siapa yang tidak redha atas qadaku, ketentuan. Siapa yang tidak sabar atas ujianku, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, falyakhruj min tahtis sama' wa wal ard. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Diusir oleh Allah kepada kamawak. Kamawak kepada ibu. Tidak ada. Semuanya milik Allah. Jadi syukuri, sabar, ridho. Ya Bapak Ibu ya. Ada bertanya Bapak Ibu boleh? Supaya tidak tegang mana lah kan. Stres ibu nampaknya kau. Atau suruh mik kau narancak kau. Kare. Keluar terang kau. Keluar saja kau. Keluar. Di dalam ada pek dah. Boleh ya Bu ya. Ada tanya Bu boleh? Jadi dari segi hukum, sejarah, ketentuannya, ini adalah perintah Allah. Yang kita sampaikan itu adalah perintah Allah. Bapak Ibu, Bu, cubuanlah Bu, cubuan korban setiap tahun Bu. Masya Allah. Rezeki itu tidak apa pintu deh Bu, adu-adu saya. Rezeki itu bukan hanya duit. Bukan hanya duit Bapak Ibu. Sehat, anak rukun, damai, tidak ada masalah, lasuh sedonya, urusan lancar. Alhamdulillah, syukuri. Biasakanlah Bapak Ibu. Kita kayak gitu di rumah itu. Biason sedekah subuh dan maghrib itu isi kotak. Terserah berapanya terserah. Yang penting aduh. Luar biasa itu. Rezeki itu ada-ada saja itu. Min haitsu la yahtasib. Tidak disangkut-sangkut datang aduh. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu kan anak saya yang besar kan sudah diterima di Al-Azhar. Yang nomor 2 sekarang menyusul. InsyaAllah di Oktober nanti berangkat. Berkat doa Bapak Ibu. Ambo kan nyanyi tadi itu. Minta doa ke Bapak Ibu kan. Itu berkat doa Bapak Ibu itu. InsyaAllah nanti di Oktober. Berangkat ke Mesir juga. Al-Azhar. Beasiswa. Dan mohon doanya juga Bapak Ibu. Besok siang, besok pagi InsyaAllah saya akan ujian proposal disertasi doktor. Mohon doanya Bapak Ibu ya. S3. Tidak ada ceritanya. Jalan isi duit itu. Macam itu lagi. Kita memang miskin. Allah kaya. Ya Bapak Ibu ya.
Yang penting itu syukuri nikmat Allah. Itu yang perlu. Pastikan keluarga bapak ibu itu sholat jamaah. 40 hari sini, 40 hari. Buktikanlah. Ada perubahan. Oke, gitu di rumah. Suami, istri, anak, kontrol. Pastikan jamaah. Insya Allah ada perubahan. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada tanya Bapak Ibu boleh? Itu jangan bayona ya. Itu dia. Iya. Yang bertanyakan ketentuan wajib korban itu bagi siapa? Apa kepada keluarga atau ibunya atau anaknya atau satu keluarga? Nah, ini gimana? Baik, makasih Bu ya. Ya, ibadah korban itu, ini jatuh kepada yang kedua. Kalau yang kedua, menurut Imam Syafi'i, satu dalam keluarga itu ikut sebagai peserta korban, peserta ibadah korban. Peserta korban. Kalau peserta korban, maka ibu udah biasa. Kan peserta korban, dikorbankan mah. Enggak tuh bukan rasanya bu. Peserta ibadah korban. Korban itu kan ibadah. Sholat ibadah, zikir ibadah, tawaf dan lain-lain ibadah ya bu ya. Satu saja dalam keluarga itu ikut sebagai peserta ibadah korban, maka telah gugur yang lainnya. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, gitu. Karena Rasul pernah berdoa, apa kata Rasul? Allahumma min hadza Muhammad, ya Allah terimalah ini korbannya Muhammad wa ali Muhammad dan korbannya keluarga. Ya, keluarga itu ada istri, ada anak, ada cucu, ada orang tua, ada mertua gitu. Nah, itu sudah. Jadi kalau seandainya memang ada kemampuan, maka saatun tadi kalau ada kemampuan, Pak, kami dalam keluarga aku beli monyo Pak. Itu Pak, jauhi sekami bu, kemari boleh Pak? Boleh. Tidak harus tujuh ah. Ibu ada jauhi, tapi dalam rumah itu ada beli monyo. Suami, istri, anak, tiga. Allah itu tidak ada. Boleh jauhi, boleh. Kau tidak mau apa mengurusi kau, lagi enggak mau? Boleh. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim sampai 100 ekor beliau korban dalam rumah. Satu beliau, Nabi Ibrahim, belum ada anak. Yang kedua, istri 2. Kelebihan Nabi Ibrahim kayak gitu bu. Babini 2. Lah menda enggak apa bu? Enggak apa kan? Enggak apa ibu 2. Gitu. Ya, istri 2. 3. Hanya 3 dalam keluarga, ratusan ekor, boleh, karena disah-sah beliau, kemampuan beliau, tidak terbatas. Yang dekat, dulu kan sewaktu mendiang almarhum masih hidup, Pak Haji Herman Nawas, kan beliau banyak korban itu. Kalau ada yang masuk, apa kasih itu informasi, kan beliau kasih jauhi, sepi gitu kan, untuk korban sampai ke Purui, ambo dapat jamaah di Purui, begitu. Kami dapat bantuan dari Pak Haji Herman Nawas Buya. Alhamdulillah. Berarti kan banyak itu. Beliau dalam orang dalam keluarga. Karena sah beliau itu ada di sana. Kemampuan beliau ada di sana. Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya memang satu saja sudah cukup. Tapi kalau ada kemampuan kita yang lain dari beliau itu lebih bagus dan lebih baik. Contoh kan suami ingin ikut juga, istri ikut juga. Karena suami punya penghasilan, gaji. Istri ada gaji lo, anak ada gaji lo, boleh tidak apa-apa. Ikut ke tujuh-tujuhnya. Satu keluarga tuh boleh, tidak ada masalah. Iya Bapak Ibu ya, boleh. Yang lain masih ada? Dari segi ketentuannya, tidak terbatas. Semakin banyak makin bagus. Karena ibadahnya kan sekali setahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sudah kita jelaskan. Itu bukan menurut Herman Tanjung ya Bapak Ibu ya. Herman Tanjung hanya menyampaikan, mengutip dari hadis dan pendapat-pendapat para ulama. Imam Hanafi beliau wajib memahami landasannya ada hadis Rasul.
Imam Syafi'i beliau memahami adalah sunnah muakkadah, dekat kepada wajib. Landasannya juga pedoman beliau adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya, Bapak Ibu boleh. Kemudian bahwa ibadah korban itu, Bu, halo, ada ragu Bu, boleh tanya? Tanya aja Bu. Iya Bu. Dalam satu keluarga kata Bapak tadi satu orang korban kita gugur semua dapat semuanya. Sekarang apakah ada urutannya? Misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak, mana yang lebih utama? Kalau misalnya ibunya saja yang korban, apakah memang semuanya dapat atau hanya bapaknya saja? Sudah Bu? Ya. Baik, makasih Bu. Pada hakikatnya, baik kita ambil ini hadisnya. Man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Ujung pertanyaan Ibu ke sana itu. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia lagi. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Nya itu nama siapa yang terdaftar? Kalau nama bapak, bapak dapat ampunan langsung. Kalau nama ibu, ibu dapat ampunan langsung. Kalau nama anak yang besar, nama anak, anak dapat ampunan langsung dari Allah. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Nah, tuh. Kalau ibu terdaftar, ibu dapat ampunan dari Allah. Wa zunuba ahliha, bapak tak terdaftar, bapak dapat ampunan dari Allah karena ibu ikut. Anak-anak dapat ampunan, orang tua dapat ampunan, mertua dapat ampunan dari Allah karena mantu atau anak atau cucu ikut sebagai peserta ibadah korban. Luar biasa, Masya Allah, hebat. Maka setidaknya di komplek awak seorang sih jadi barakakak si koko. Pak RT, mana Pak RT? Pak Pengurus. 140 kakak. Mendaftar saya cik rumah lah tu. Cik rumah saja. Luar biasa itu. Tapi pahami ini dulu. Ini kan pemahaman konsep ibadah itu. Luar biasa Bapak Ibu. Biasakanlah Bapak Ibu. Satu saja dalam keluarga. Cobainlah, rutinkan kurban tarawih, rutinkan. Pasti ada perubahan di dalam diri dan keluarga kita. Dipastikan. Karena Allah yang jamin dan Rasul. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena korban. Tidak ada. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Allah akan berikan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan, cari jalan-jalan keluarnya min haitsu la yahtasib. Enggak disangko-sangko sudah datang. Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang penting kita pahami konsep-konsep ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, awak tu mampu karena Allah telah kasih nikmat sekali setahunnya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, cobalah PT 20.000 ibu tabungan masuk dalam kotak. Tiap hari. Menjelang hari raya haji coba buka. 7 juta tadi. Hanya 20.000. Hanya 20.000. Kan sangat luar biasa tuh Bapak Ibu. Kadang-kadang awak sekali mali lontong sudah tanggungannya ada. Apalagi kalau keluarga itu besar. Bisa. Tidak ada yang tidak. Karena Allah telah setting. Aku telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Kita itu mampu. Cuma nanti mau atau tidak. Nah itu. Ini ada kemampuan, ada kemauan. Awak mampu, tapi tak mau. Ya tak jadilah. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya silakan Ibu. Iya Bu, sama. Waalaikumsalam.
pembayarannya lunas gitu. Apakah yang kayak gitu tuh ibadahnya itu pahalanya bisa full diterima Allah yang dilakukannya atau bagaimana? Udah Bu? Ya. Baik. Itu kepada panitia lagi itu supaya ndak kalan kabut panitia, kalan kabut. Supaya ndak pusing, ndak pening pula panitia, kasih limit waktu. Kasih limit waktu. Mungkin 1 pekan menjelang hari H. Bapak Ibu peserta tolong lunasi. Diansu. Kalau diansu insya Allah. Tapi kalau diungguk-ungguk tentu berat jadinya. Kalau 2.600.000 itu kan sekali lacu itu kan lawe itu. Kok dibanding ke kerupuk itu ditawa di gue itu mah. Jangan sekalian diansu-ansu. Insya Allah. Bahkan ada di tempat yang lain, Bapak Ibu, tempat yang lain musola kecil, tapi beliau buat tabung korban. Setiap wirid tabung buat korban, jalan tabung korban. Setiap wirid jalan tabung korban. Kita sekarang ada membina kelompok itu suku salah satu suku di Minanggo, kajiannya di Seteba, beda-beda tampaknya. Itu beliau akan nabung untuk tahun yang akan datang. Menabung setiap arisan, setiap pertemuan tuh. Mungkin 50.000 atau berapa gitu kan. Pas di hari H besok awak ndak bara menambah ledo. Gitu. Ini panitia. Jangan sampai bosan lo ingin tarui. Papa, gue ibu donasi sesegera mungkin karena waktu hari ndak berapa hari lagi. Gitu. Dan awak sebagai peserta ibadah korban, karena lo kalau lama jalan-jalan hari itu di Sagarwan, kapan perlu utamakan itu ibadah, utamakan. Iya bahasa kampung-kampung namanya cakik lah selero tu dulu. Biasanya mungkin awak setiap hari membeli pangsit, ndak usah beli pangsit segini. Beli pangsit kan sekali seminggu saya atau sekali sebulan saya. Contoh kayak gitu contoh. Ndak ada. Kan ibadah. Ibadah tu nak menyelamatkan awak nanti Bapak Ibu, insyaallah. Jadi kalau seandainya memang itu terjadi, kita berharap itu tidak terjadi. Karena nanti bahasanya nanti dipakai itu tidak bagus, berhutang. Kan itu. Kalau berhutang dalam ibadah itu kan tidak baik, tidak bagus gitu kan. Maka sebaiknya sesegera mungkin diselesaikan agar tidak menjadi kerepotan bagi kita. Kita ibadah pun nyaman, kita ibadah pun merasa lega dan rasanya insya Allah bisa. Ya, kan masih ada beberapa hari lagi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu, silakan Ibu. Udah kedengaran suara azan. Iya, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Suami saya sama anak-anaknya satu masjid. Ya. Saya di tempat saya bikin salat jamaah. Bagaimana tuh menurut Ustaz tuh kalau beda tempat? Ya. Jadi suami saya mengajak juga berdosa kan saya minta ringan. Oh gitu. Ya. Tuh udah beda pertanyaannya itu. Kalau berbeda tempat boleh. Tapi sebaiknya kemana kata Bapak, Ibu mengikut. Tapi tidak salah untuk bermusyawarah. Bapak, di situ kan udah banyak. Itu musyawarah namanya itu. Itu cuman kasihan kita. Yuk kita sana aja. Kita di rumah kayak gitu, Bu. Malah anak kita memanggil sekarang, Buya di situ ndak bariku do, ikutlah Buya di situ, Bunda siku Buya di situ. Gitu. Artinya Pak, berbagi. Gitu berbagi. Ya, kalau udah banyak di sana, di sini mungkin sedikit, sementara jamaah dan kakaknya di sana banyak pula, itu lebih baik kita berikan di sana. Itu lebih bagus. Iya, lebih bagus gitu kan. Ya Bu ya. Tapi musyawarah itu Bu, jangan Ibu melanggar Bapak.
beko. Itu yang penting. Beko jangan ibu hati bapak beko, ibu kena pula nantinya. Baik Bapak Ibu, demikian saja saya atas nama pribadi dan keluarga mohon dimaaf tak singgung deka naik telantung deka turun. Lai dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi mohon doanya selalu Bapak Ibu agar urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib